Nah, lawan Cina ini saya suka mereka keluar menyerang karena Cina kan butuh gol, Ya, butuh menang. Mereka keluar. Mereka punya pertahanan yang rapuh. Iya. Ya, udah kemasukan 7 lawan Jepang, kemarin 3 lawan Australia, berarti sudah 12. 12 dia. Kalau bisa ya kan kalah 2-1 main di kandang lawan Arab. Iya. Jadi cuma masukkan 2. Jadi ketika mereka keluar menyerang, kesempatan buat Ragnar, Rafael, Eliano untuk masuk dengan memanfaatkan kerapuhan mereka di belakang. Jadi saya berharap kalau mau ditanya Bang Nana bilang bagaimana? Saya bilang Indonesia harus menang lah. Apalagi Kevin Dix sudah ada kan. Wah, nanti November kan. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau dia bisa datang, wah. Yakin ya November Kevin? Ya harus nyebut. Kalau Messi Hilger sama Eliano bisa, mengapa tidak dengan Kevin kan? Jadi saya pertama itu untuk mencetus bikin harian sepak bola, olahraga, dan ada cabang-cabang lain. Jadi 70% itu sepak bola, 30% cabang-cabang lain. Harian ya. Dan harian kan tantangan ini, Iya. belum pernah. Jadi orang kaget mana bisa gini. Tapi saya suka tantangan. Jumpa lagi dengan saya Nana Budi Satya di channel Football Plus. Kali ini saya kedatangan tamu komentator yang sangat handal, Bung Ropan. Salam olahraga, Bung Ropan. Salam olahraga, Bung Nana. Apa kabar? Baik, sehat juga kan? Alhamdulillah. Mantap sudah. Paling penting jaga kesehatan, Bos. Iya dong. Iya kan, kalau kita nggak sehat susah kita beraktivitas. Masih main bola nggak? Ya sekarang ini sudah ya. enggak, kalau dulu masih ada ya. Dengar-dengar Iya. dulu pemain Suratin juga nih. Dulu. Iya. Dulu. Main di udah lama. Suratin. Ya. Posisi? Posisi di flank sayap. Ya. Sayap ya. Sayap kanan Lincah banget kiri. ini pasti. Ya dulu lah itu kan zaman-zaman dulu lah. Terus habis itu masih main bola di Jakarta. Saya main bola Jakarta waktu di wartawan di Siwo PB Jaya, saya selalu bermain. Bermain terus. Ya, dan pemain inti lah. Iya. Iya. Itu zamannya Itu sama Boy Noya kalau kita main, Iya. ya kan? Ada Bung Towel, siapa lagi itu banyak yang suka bermain. Yusuf Kurniawan, lawannya teman-teman. Lawan-lawan kita tuh dulu pemain-pemain All Star PSSI kalau kita suka sparring, almarhum Roni Patinasrani, almarhum Ricky Yakob, Ricky Yakob, Iswadi Idris, banyak lah. Semua Bambang Nurdiansyah sekarang masih ada. itu bisa Banyak. ya? Bisa. Kita bisa, iya rame dengan mereka rame. Walaupun memang kita kalah karena mereka pemain nasional. Iya. Tapi enak main gitu. Kenapa nggak terus sampai sekarang? Ya, udahlah itu kan cuma. Jadi Bung Ropan ini saya pengen gali lebih lanjut awal mulanya Bung Ropan nih. Karirnya sebagai awalnya wartawan ya. Ya dulu saya datang dari Manado, setelah lulus SMA itu ke Jakarta sebagai wartawan di Tribun Olahraga pertama. Tribun olahraga ya. Mingguan Tribun Olahraga itu bawahan anak-anaknya dari Suara Pembaruan. Jadi awal karirnya juga langsung udah megang olahraga itu ya. Langsung pegang olahraga. Langsung Bung Nana, Tribun datang. Olahraga ya? Iya, Tribun Olahraga, saya pegang olahraga, sepak bola, tenis meja. Terus ke Suara Pembaruan ya. Baru Suara Pembaruan setelah Euro 88 di Jerman. Ya. Ketika itu Belanda yang juara, nah saya sudah masuk Pembaruan tuh, langsung dibalik langsung masuk Pembaruan. Itu megang olahraga langsung Sepak bola. juga? Sepak bola ya. Langsung sepak bola. Langsung Di- sepak di- bola ya? di sepak bola. Dan Selain- tenis meja. Iya. Terus abis itu Hah? dari Pembaruan Ya lama di Pembaruan kan itu Iya, lama, hampir Iya. tahun 90 baru saya resign, saya dulu langganan Pembaruan karena mau baca juga tuh. oh gitu ya. Tulisannya. Karena ada tenis meja juga kan. Ada tenis meja. Mungkin dari orang tua kali ya. Iya, iya, Kita iya. kenalan begitu. Jadi ya setelah itu lama tahun 90 setelah bukan 90, tahun 2000. Tahun 2000. Ya tahun 2000 kan setelah Piala Eropa itu ya di Belanda sana, saya diminta oleh ada satu orang khusus pengusaha itu untuk pegang harian. Harian. Nah saya punya ide kan, bikin harian apa ini? Karena kan sudah ada waktu itu kan lagi top ada mingguan bola, Iya, mingguan tapi ya ya. mingguan bola, ya udah tribun juga, sehingga ya kita pikir paling bagus sekarang tantangannya bikin harian olahraga yang Olahraga ya. belum ada kan waktu itu. Jadi saya pertama itu untuk mencetus bikin harian sepak bola, olahraga, dan ada cabang-cabang lain. Jadi 70% itu sepak bola, 30% cabang-cabang lain. Ya. Harian ya. Dan harian kan tantangan ini, Iya. belum pernah. Jadi orang kaget mana bisa gini. Tapi saya suka tantangan. Pantong itu ya. Ya dengan Pak Entong itu. Iya, iya. Jadi saya langsung diminta, dan kalau di sepak bola kan ada transfer, saya ditransfer langsung. Wah, istilahnya langsung ke Real Langsung Madrid, ya? langsung ke Madrid kita. Nah, jadi saya dari Suara Pembaruan tuh pindah ke
top score ya. Top Tapi score. sebelum bikin top score kan kita ada bikin majalah panduan sepak bola Piala Dunia, Euro, ya. Piala Dunia dengan Euro itu. Setelah selesai itu baru kita bikin persiapan di top score. Harian top score. Terus krunya dulu ya, timnya siapa aja dulu ya? Awal-awalnya. Timnya itu kalau boleh saya bilang kalau sampai sekarang mereka itu ada tuh saya boleh kan bikin itu kayak dream team kita. Ya dream team. Jadi saya yang pegang mengendalikan. Jadi saya mulai panggil satu-satu. Ada Bungkus Naini. Ya, Bungkus. Sekarang komentator. Yeah. Wah, komentator handal. Yeah. Wah, Bungkus Naini. Saya panggil. Saya lobby dengan beliau. Nah, karena dulu kan dia masih di sportif dulu. Majalah sportif. Jadi Yeah, saya sportif. bicara. Akhirnya saya dapat. Jadi saya ambil satu-satu. Kemudian Yusuf Kurniawan. Komentator juga, kan? Komentator juga. Nah, Bung Yuke. Kita panggil, kita bicara dengan beliau. Jadi semua saya yang panggil satu-satu. Sebelumnya ada Towel. Oh, Bung Towel juga. Iya. Jadi tapi dia tidak di top score. Kita bikin majalah Liga Italia, masih ingat? Oh, Liga Udah Italia. masih ingat? Iya, iya. Majalah Liga Italia karena kita punya lisensi dengan La Gazzetta dello Sport. Ya, kita panggil Towel untuk pegang di situ, taruh situ dulu. Ya, ketika dia keluar dari Antv. Nah, ada Bung Kesit juga. oh, Ya, teman saya ini yang sekarang ketua PBI Jaya kalau nggak salah kan. Iya. Wah, Bung Kesit. Nah, ini semua jadi komentator juga semua kan. iya. Nah, Kesit Budi Handoyo saya panggil juga untuk bergabung. Jadi itu saya bilang kayak tim. Ada lagi Akmal. Semuanya. Iya. Semuanya Nah. sekarang komentator handal Iya, semua. iya. Jadi Akmal sama UK itu kan dari dulu ada tabloid Go Iya, iya. pindah. Jadi saya kumpulin mereka. Karena saya pemret kan, pimpin redaksi waktu itu. Ya, baru mereka ada pembagian, ada redaktur Di Pluit ya pelaksana dulu ya? di Pluit. Redaktur pelaksana, ada redakturnya saya bagi. Semua Wapemretnya Kusnaini waktu itu kan. Ada Kusnaini. Jadi kita atur lah, ada Bung Yusuf Kurniawan juga sampai saya keluar akhirnya dari top score kan. Itu tantangannya luar biasa ya, harian sepak bola. luar ya, karena kan pagi sore tuh waduh, Iya. harian kan bisa bayangin tuh. Kita kumpul semua data apa semua, tapi ya oke lah. Akhirnya bisa berjalan dengan baik. Tadi mungkin di awal-awal banyak yang meragukan. Ini bisa nggak? Bisa nggak survive nggak? Tapi kita tunjukkan dengan militansi yang oke dari teman-teman juga. Mau berjuang, makanya saya bilang ke teman-teman semua, kalau kalian mau, kita bikin sama-sama. Karena bagi mereka juga kan pindah kan berpikir juga, ini bagaimana ini. Iya. Dan rata-rata baru lagi kan. Baru dan rata-rata juga kalau UK kan sudah mundur dari Go, begitu juga Akmal sudah nggak di Go. Jadi saya panggil ketika mereka tidak ada aktivitas. Iya. Udah lu bergabung sama gua deh. Ikut gua deh. Gimana nih top score gini-gini gua bikinin. Nah, tapi Iya. lu bantu gua dah, dulu yang pegang. Jadi gitu. Tugas gua ngelobi mereka aja. Dan Ini. pada saat itu untuk sepak bola nomor satunya di Iya. harian ya. Di harian kan? Iya. Di harian. Nggak ada Top score. lain, nggak ada yang Iya. berani. Dan top score kan wah laris manis dulu kan kayak kacang goreng beredar terus. Itu udah jadi komentator Iya, saya udah komentator kan. Saya komentator tahun 90 pertama di RCTI, Liga Italia ya. Liga Italia, ya. Soalnya Zaman- sangat fenomenal awal-awal Iya. siaran langsung kita Siaran yang ramai Italia, kan iya. Liga Italia. Zaman Bung Dali Tahir dulu ada Iya, almarhum Mbak Andi Darussalam, banyak juga almarhum Roni Pati. Ada teman saya Rayana Jaka Surya yang Iya, di Italia ya, di Italia. Roma, gitu. Jadi kok saya ke Roma nih, Bang Nal, selalu saya telepon, Rai, gue mau berangkat nih ke Roma, mau ada liputan sana gini-gini. Oh ya siap datang. Nah, lu jemput dong di bandara. Datang di bandara. Jadi begitu gua landing, Rayana ada, wah kita ngopi-ngopi dulu sama dia. Di mana rumah lu? Sini. Gua ada di apartemen begitu dia. Saya datang ke rumahnya, apa semua. Nah, saya nginep di hotel. Jadi koneksi di Liga Italinya kuat, terus bikin tabloid Liga Italia waktu itu juga. Tabloid Liga Italia ya, kita bikin tabloid itu Liga Italia. Iya. Tabloid Liga Inggris. Oh, Liga Inggris juga. Liga Inggris juga kita bikin. Waktu belum Premier League belum sepopuler. Iya, sepopuler ya kan Iya. tahun-tahun 2000-an itu kan masih ya inilah. Iya, secara langsungnya kita belum ada dulu kan. Tapi yang lebih laris memang Itali. Karena kan dulu kan Itali top kan. Iya, iya, iya. Apalagi kita ada Primavera waktu itu. Kita itu kan lagi bagus-bagus. Kemudian kita punya koneksi juga kuat. Kolaborasi kita dengan La Gazzetta dello Yang Sport. Dali Tahir juga tuh. La Gazzetta dello Sport kita dapat itu. Jadi ya memang banyak berita-berita semua disupport habis Iya. oleh mereka ya enak lah di kita situ. Jadi tugas saya itu aja untuk lobby-lobby siapa yang pegang Liga Inggris, siapa yang pegang Liga Italia, teman-teman semua wartawan yang kasihan mereka belum punya pekerjaan saya ajak, ini duduk sini lu pegang. Akhirnya hitung-hitung bantu-bantu teman juga kan, Iya. semua saya bantu. Jadi saya tugasnya itu aja. Terus
berarti dari awal pas mulai Liga Italia jadi komentator. Itu tahun berapa? Pertama komentator tahun 90 di 90 STI. ya. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Terus gimana suka duka sebagai komentator waktu kan perjalanan panjang nih sampai sekarang nih. Panjang lah, udah. Kalau mau bercerita bisa 2 hari 2 malam nggak bisa habis tahu. Dengan ini, jadi memang ya kita bisa bertahan sampai ini hanya kemurahan Tuhan lah ya, yang tentunya patut untuk kita bersyukur karena sampai saat ini saya masih eksis. Iya. Ya, jadi saya mengucap syukur itu ya pada Tuhan bahwa perjalanan hidup ini memang luar biasa. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman tidak diduga sama sekali, tidak sangka kan ketika saya datang dari sebuah kota ya dari Manado ke Jakarta, nggak ada apapun, turun di Priuk, Pelabuhan Priuk. Oh, naik kapal laut bos, naik kapal laut, uang cuma 300 perak. Iya. Nggak ada saudara di Jakarta, nggak tahu mau gimana. Untung ketemu teman di kapal, itu kapal Kambuna kalau nggak salah waktu itu. Menarik itu dia tawarkan tinggal di Cawang. Kebetulan Suara Pembaruan dan Tribun Olahraga yang saya tuju di Cawang. Betul. Dia tinggal di daerah Cawang situ. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Jadi saya kalau ke kantor ke Cawang itu Dewi Sartika, itu saya kadang-kadang jalan kaki aja karena nggak terlalu jauh posisinya. Ya saya hitung jalan pagi kan, nggak begitu jauh. Jadi enak. Atau ya kita naik oplet waktu itu kan cuma ini dan pasar Minggu ke apa itu ya, kita ke Senen, arah Senen, ya sudah kita turun di dekat ya di Dewi Sartika situ. Jadi enak itu pertama-tama. Jadi tapi tantangannya luar biasa kan, karena saya belum melanjutkan ke perguruan tinggi ya waktu itu kan, masih di SMA. Wah, memang harus punya nyali yang kuat untuk bertahan, fight. Jakarta untuk fight pertama di Tribun Olahraga saya. Habis nggak punya saudara kan. Untungnya saya bilang tinggal di rumah teman itu, dia kasih kesempatan. Tapi waktu itu ceritanya udah jadi kontrib di mana-mana ya. Iya, waktu masih di Manado dulu kan saya sering menulis, bahkan ke Mingguan Bola. Saya menulis karena ada rubrik sekolah-sekolah, kegiatan atau apa. Saya pernah ada beberapa kali minggu baru saya ke Tribun Olahraga. Ya. Nah itu ya saya bilang tadi, setelah saya ke Jakarta sini, karena dipanggil oleh Tribun Olahraga, ada redaktur saya waktu itu, Pak Rudi Paringkuan almarhum. Nah dia bilang udah lu ke Jakarta aja kalau mau meningkatkan karir lu, lebih bagus. Sebenarnya ya saya ada tantangan kan buat lu ke sini. Ya sudah. Karena mungkin tahun 85 waktu itu ada PON kalau nggak salah, jadi lu mesti datang ke sini. Nah, saya datang ke sana, ke Jakarta ini. Nah, ketemu dengan teman saya itu teman sekolah waktu SD. Ya, waktu SD itu kita sama-sama, Kentur Kawingian namanya. Saya masih ingat. Juga? Enggak, dia di Manado. Nah, dia naik kapal, nggak tahu, saya ketemu di kapal aja. Ken, apa kabar? Lu mau kemana? Dia bukan wartawan ya? Bukan. Hanya teman aja. Saya bilang saya mau ke Jakarta. Lu tinggal di mana? Ditanya. Saya bilang belum tahu ini lagi muncul nggak Jakarta. Sudah, ma gua aja kosong tuh kamar-kamar banyak. Lu tinggal pilih. Mantap, karena kakaknya kan pengusaha kan. Wah, udah di mana? Gue pikir di daerah mana gitu jauh kan, Cawang. Wah, gue bilang mantap juga ini. Pas banget nih satu ini. Itu saya bilang. Jadi ya itulah di situ. Nah, baru saya mulai terus ya, karena saya gigih terus ya. Ditugaskan kemanapun saya ikut, suruh wawancara kemana. Kan Senayan dulu kan masih ada jalan judo, pencaksilat, ya kan, jalan apalah basket, nama-nama cabang olahraga kan. Ya pasti Bang Nana tahu juga kan sana. Jadi saya malam-malam cuma dengan tas kecil kemana-mana interview. Itu kan dapat banyak berita kan, banyak atlet-atlet di situ. Langsung dapat kalau masuk di situ kan sudah atlet, tinggal pilih. Mau tinju, mau apa, panahan, mau volley, semua basket. Jadi saya gitu naik bus, turun bus, wah. Kadang-kadang kalau sudah malam anak-anak saya nggak pulang karena malu dong, pulang udah tengah malam. Saya tidur di kantor, tidur di kursi, alas korannya tidur kita. Wah itu kalau deadline jam berapa kalau Suara Pembaruan dulu ya? Kalau dari Tribun kan karena di mingguan jadi enak kalau Tribun. Tapi ketika pindah ke Suara Pembaruan 88 itu ya deadline-nya jam 11 sudah harus masuk beritanya. Nah kalau kita diutus untuk meliput sebuah kegiatan Euro atau Piala Dunia, itu tantangan berat karena kita kan akan lebih dulu dari harian Kompas, terbit Kompas nanti besoknya. Rata-rata pertandingan dimulai jam 2 dini hari. Di sana jam 8 di Eropa kan. Beritanya duluan. Jadi kita duluan. Kompas sudah terbit jam 12, jam 1 kan untuk paginya. Kita sorenya, siang jam 12. Jadi saya itu untuk waktu Indonesia belum tidur, begitu selesai jam 4 subuh saya mesti bikin berita. Padahal di Jakarta sudah subuh kan. Karena redaktur kita tunggu. Kan sudah beda situasi. Siklus itu waktunya kan berbeda. Jadi saya ngetik di press center, saya mesti ngetik sebelum balik kita ke hotel.
Jadi sehari itu bisa 5-6 berita saya kirim. Serba-serbinya, analisis pertandingan untuk baru habis bertanding, sama analisis pertandingan buat menyambut laga besok. Iya. Ada profil pemain siapa yang mencetak gol, man of the match-nya siapa. Jadi banyak saya mesti kirim itu. Itu ditunggu. Dan itu nggak kayak zaman sekarang gampang komunikasinya. Kalau sekarang gampang. Saya dulu itu bawa mesin tik, ya, mesin tik, ya, untuk ini kemana-mana, pesawat kemana-mana itu mesin. Nah, ada kejadian yang lucu. Sementara wartawan nih luar negeri itu kan kadang mereka pakai laptop juga, sudah ada modem kayak modem gitu kan, dia sambung. Nah, di kita ada juga, tapi saya karena lebih asik dengan mesin tik, maksud awal-awal itu, saya bawa itu. Wah, mereka lagi menulis, saya kan di pojok sana tuh. Bunyinya keras-keras kan, tuk tak, kan tahunya ketik tuk tak, tuk tak, bunyi kan. Mereka tuh wartawan, jangan berisik. Waduh, saya mesti menyingkir. Jadi tantangan itu begitu habis selesai, di kertas buka, saya datang ke ini untuk kirim fax. Di sini diterima di Jakarta, di apa semua dari sana, dari Piala Dunia tahun 90 atau sebelumnya 88 Piala Eropa di Jerman. Jadi ya udah, saya kirim begitu terus, kirim. Dan Bung Ropan nih pengalaman liputan sepak bolanya luar biasa. Jadi Piala Dunia udah ya berapa kali? Piala Dunia banyak. Pertama saya debutnya itu tahun 90 di Italia. Piala Dunia 1 bulan lebih saya di sana, ya kan, dikirim oleh Suara Pembaruan. Tapi sebelumnya kan 2 tahun sebelumnya sudah melalui Euro di Jerman 1 bulan juga di sana. Kemudian Piala Dunia lagi tahun 94 di Amerika, besar Amerika, East dan West kan. Jadi kita mesti penerbangannya tuh, ada yang 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau ke Los Angeles, New York, atau New Jersey, aduh, jauh kan tuh, bagaimana tuh. Jadi selama 1 bulan, nah itu yang paling capek itu di Amerika itu. Karena jauh ya. Karena jauhnya tuh antara barat dan timur. Saya mesti tiap hari check in, check out, mesti terbang kan di mana ada. Karena saya penggemar Jerman ya dulu. Jadi di mana saya kalau mau isi di FIFA minta itu pertandingan mana yang akan kamu liput. Jerman dulu. Jerman, saya cari Jerman dulu di grup kan. Oh dia di Chicago, dia ke Boston dulu. Jadi misalnya itu contohnya kan. Dia bermain di mana. Jadi saya ikutin terus. Nah, kan saya mesti hotel juga mesti kerjasama di hotel itu, hotel di mana, hotel di mana. Itu paling capek. Jadi setelah acara selesai, itu saya pulang itu saya dijemput sama ambulans, langsung masuk rumah sakit. Kenapa? Kecapean dan hampir kena liver kan. Gejala tuh kan, capek kan, tidur kurang. Kemudian tiap malam tuh begadang terus. Dan capek, naik kereta api, naik pesawat, bolak-balik. Kalau di Italia kan pakai kereta api kemana-mana dekat. Ya mau ke Milan, mau ke Napoli, ya mau ke Sisilia apa semua kan. Jadi, tapi kalau di Amerika kan tahu sendiri. Dan deadline-nya tiap hari lagi. Deadline ditunggu. Itu kan durasi waktunya kan. Aduh, kalau belum kirim tuh ditelepon terus mana tuh. Jadi saya dari presenter tuh paling misalnya 3-4 berita saya kirim, semua analisis. Sisanya lagi saya cicil sampai di hotel. 1 berita mungkin dari hotel. Masih zamannya pager kali ya? Iya, sebelum saya tidur. Saya tidur. Begitu sudah bangun, kenapa? Saya mesti terbang ke kota yang lain lagi. Ke San Francisco atau kemana kan, ke Dallas. Jadi saya mesti lihat. Nah, Piala Dunia ya? Piala Dunia, Bos. Tahun 90 Piala Dunia. Kemudian tahun 94 dari Italia ke dari Italia ke Amerika. 98 di Prancis. Nah, sama Boy Noya kalau di Prancis kita. Prancis itu. Jadi mau Boy Noya 2002 di mana itu? Jepang kalau nggak salah tuh ya. Euro tahun 88. Belanda juara di 88 itu. Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, mereka Van Breukelen. Liputan di situ ya? Iya, langsung saya liputan itu sama almarhum Roni Patinasrani, sama almarhum Sumo Hadi Marsis, bola dulu, Pak Sumo. Iya, Pak Sumo. Banyak teman-teman itu ada Bung Yesayas juga ada di sana. Jadi pengalaman banyak dari situ tahun 92 kalau Euro ya, tahun 92 Euro di Swedia. Nah, saya sama-sama waktu itu dengan Bang Suryo Pratomo sekarang duta besar Indonesia untuk di Singapura ya. Bang Suryo Pratomo. Sebelum kan dia di Kompas. Dari Kompas pindah ke Metro. Nah, saya di sana jalan makan bersama kalau malam. Jadi enak kita bicara dengan Mas Tom kan. Jadi kalau kita ketemu sini, kalau kita bicara dulu. Nah, kebetulan dia penggemar Jerman juga karena kita Jerman sama-sama kan. Tadi rame tuh Mas. Sana. Terus dari Swedia 92, 96 di Inggris. Liputan juga di Inggris. Ya. Iya kan. Jadi itu yang menjadi berkesan. Tahun 2000 di Belanda. Champions League udah berapa? Champions League banyak. Udah 6 kali Champions League saya.
Saya Dulu liput masih final. UEFA. Dulu Piala Champions kan? Iya. Ya terus Ada Piala UEFA dulu. Dulu kan ada 3 tuh. UEFA Cup. UEFA Cup Winners Cup. Winners Cup. Sekarang kan sudah dijadikan satu sekarang. Iya. Dia dijadikan Liga Eropa. Nah, kalau dulu masih terbagi itu. Oh, jadi rame. Ada Piala Toyota. Iya. Piala Toyota saya 6 kali juga kalau nggak salah di Jepang waktu itu. Tiap tahun tuh. Nah, dulu itu masih mempertemukan antara juara Eropa sama juara Amerika Latin, Amerika Selatan. Dua itu akan bertemu di Piala Toyota di Tokyo. Wah, udah setiap Desember. Iya, Desember. Setiap Desember kan. Pada saat musim dingin-dinginnya kan. Jadi saya oleh suara pembaruan dikirim terus. Setiap tahun itu dikirim. Tahun 90, 91, waduh. Kita ke sana terus tuh. Jadi banyak kesan-kesan lah, Pak. Kalau bisa saya lihat dari semua. Sudah hampir semua sudah lengkap. Dan Bung Ropan ternyata pernah jadi manajer tim juga ya. Pernah. Manajer tim klub Liga 1. Iya. Ini. Dan nggak main-main. Macan Kemayoran. Persija dulu. Persija tahun 2002. 2002 ke 2003. Itu Persija. Itu masih zaman gubernurnya Sutioso. Gimana? Nah, saya masih di ini top skor. Top skor ya. Iya, ketika mereka mencari manajer, karena sebelumnya mungkin Pak Manila ya. Ya, kebetulan di sana ada Pak Erik yang sekarang ketua umum PSSI, Menteri BUMN, Pak Erik Thohir. Nah, saya ada teman saya Pak Demis telepon, "Pan, lu mau nggak ini cari dulu gini. Kemana? Udah Pak Sutioso cari gini ya. Sudah saya. Itu 2002. Iya, 2002. Jadi saya berangkat sana ya Pak Erik. Salam. Pak Erik yang usulkan mungkin nama saya ya, Pak Sutioso. Nah, saya berkali itu juga masuk di rumah dinas kan, Taman Suropati. Iya. Wah, ketemu Pak Sutioso situ. Apa kabar? Saya nggak tahu mau tawarin. Lu pegang Persija. Kaget juga saya pegang Persija. Nggak salah ini ya. Kapan mulai ini? Ya mulai besok. Juara nggak? Ya. Itu Persija. Kan ada di bawah, ada 18 kalau nggak salah itu. Persija ada di urutan 17 karena 3 kali bermain nggak pernah menang. Makanya dia pusing. Dia pusing udah kalah kan kanan. Nah, kita pas saya pegang pertama besoknya kita harus ke Tangerang. Main sama Persikota apa Persita waktu itu. Jadi wah, susah juga Persikota nggak salah main waktu itu. Akhirnya kita bisa draw di sana. Baru kita habis itu kita tandang ke Bandung, lawan Persib Bandung. Di Stadion Siliwangi. Wah, kita menang 2-1. Senang Pak Sutioso kan. Wah, itu luar biasa tuh perjalanan itu. Baru kita naik pelan-pelan dari 17 naik ke 15, naik ke 8, 7, 5. Akhirnya mungkin finish urutan 3 Pak, urutan 4. Jadi bayangin dari 17 ya. Luar biasa itu. Baru saya keluar, saya mundur dari Persija. Ternyata Bung Ropan tuh sama Pak Erik Thohir. Udah lama saya sama Pak Erik, udah lama. Pakai infonya A1 nih. Kalau sekarang baru kenal beliau, saya udah kenal dari 2002. Belum apa-apa masih di Mahaka Pak Erik. Belum. Jadi kan Bung Ropan ini komentar-komentarnya sering ditunggu sama netizen nih mengenai perkembangan timnas kita. Oh iya. Lihat aja Bung Ropan ngomong apa. Soalnya biasanya rata-rata dari Pak Ete ya. Iya, karena kan saya nggak mau nanti kalau bicara asal-asal nanti dipikir hoax atau apa semua, kan nggak jelas, Pak. Jadi saya mesti ke orang yang tepat. Kadang-kadang saya harus bertanya ke beliau kan, ini benar apa enggak, biar nggak salah juga bagi yang lain kan. Kita harus memberikan info-info yang benar dong. Apalagi buat penggemar timnas yang terus bisa menunggu kan. Jadi saya banyak konfirmasi ke dia. Kadang-kadang saya mesti tanya, Erik, saya mohon arahan, mohon petunjuk ini bagaimana nih. Banyak yang bertanya, ini soal pemain naturalisasi misalnya, atau pemain diaspora lah. Ini si A, si B, jadi mesti tanya. Loh, belum. Nanti. Biasanya kan Pak Erik datang sekarang kalau sudah bersalaman baru apa semua. Nah, terakhir Kevin Dix kemarin kan. Waktu dia datang pertama saya bilang gimana? Belum. Kita masih ngomong-ngomong dulu sekarang. Masih menyatukan satu, ya biar bisa oke lah pembicaraan sebelum ada salaman. Jadi sebelum itu saya nggak berani. Sebelum ada kode langsung Pak Erik, walaupun saya sudah tahu misalnya, tapi kalau belum saya selalu minta arahan gimana. Tahan dulu, jangan dulu lah. Jadi saya nggak berani ini. Cuma saya udah bilang akan ada makan misalnya kan, tapi belum salaman. Kalau sudah salaman resmi baru kita beritakan. Jadi begitu salaman keluar di Instagram Pak Erik baru kita. Kemarin bilang, lagi salaman tuh kata Bung Ropan, siang ini makan siang gitu. ada komentar yang begitu. Iya. Nah, setelah Kevin Dix sudah oke kan, baru beliau kirim ke saya tuh sudah salaman. Baru saya bikin. Walaupun saya udah tahu. Nah, kedepannya ini juga kan banyak pertanyaan setelah Kevin siapa Bung Ropan apa semua. Saya nggak berani dong mau bicara untuk mereka-reka siapa. Saya mau tanya. Iya kan? Iya Bang Nana kan saya ditanya. Saya nggak berani mau bilang si A. Kalau yang lain kan channel lain sudah bilang ini mau datang. Saya nggak berani, saya tanya lagi ke beliau. Pak Ketum. Tapi kan ada lagi kan?
Ada pasti, Ada ya? kan ada pasti ada. Karena kan nomor 9 itu belum tersedia. Nomor 9 itu yang ada di Tetap lini ya? serang kan. Nah. Yang perlu sekarang kan di belakang sudah mewah. Betul. Sudah oke. Nah, saya tanya lagi, bagaimana kira-kira? Itu yang saya masih repot nih. Saya masih Tengah pusing. sama depan yang kurang. Iya, itu Pak Ketum bicara sendiri. Saya masih pusing tuh, Ropan. Masih mencari-cari lah. Tunggulah, sabar. Tapi kalau ada dari Anda untuk nama-nama ini, kasihlah. Tapi untuk sementara kita tunggu dulu. Jadi maksud saya masih ada selanjutnya. Masih ada, saya pikir masih ada. Kita tunggu ya. Tunggu aja. Ya sekarang mungkin udah bukan pemain belakang lagi. Iya. Ada gelandang mungkin sama ada pemain depan. Mungkin ya. Mungkin itu. Tapi saya harus konfirmasi lagi beliau karena beliau bilang kemarin masih puyeng ini. Dia bilang gitu mau cari-cari karena dia mau yang benar-benar seri A sama seperti grade A. Grade A. Sama seperti Kevin kan, Messi Hilgers kan Iya. bagus semua kan pemain-pemain. Nah, sebenarnya oleh Roman ini tersedia, cuma kan dia masih bimbang. Mudah-mudahan dengan Kevin datang, Iya. dia tersentak. Jadi trigger ya, jadi trigger kan trigger ya. sudah ada Messi, sudah ada Eliano. Iya, Wah, iya. berarti boleh nih. Gitu loh. Iya. Jadi mudah-mudahan dia ada tersedia Mauro Silva tapi masih muda kan 19 Masih muda. tahun. Iya. Makanya Pak Erik bilang waktu itu belum dia masih terlalu muda tapi surat-suratnya sudah ada, sudah lagi dipelajari kan, dikumpulin. Iya. Surat-surat sih udah di PSSI. Sudah di PSSI, tinggal kapan kalau oke ya dia sudah siap Mauro Silva. Cuma Robin ini kan menjadi tujuan sebenarnya kalau dia oke bisa dia datang. Satu lagi mungkin yang lagi santer kan Jairo Redelwell. Iya. Tapi kita belum tahu juga apakah itu kapan. Harus ada konfirmasi dengan beliau sih Iya. untuk bisa ini. Kalau sudah beliau sudah oke, kalau bilang belum, nah, saya nggak berani juga untuk mereka-mereka gitu. Jadi belum kepancing ya siapa berikutnya? Belum susah. Belum. Tapi yang ada oke. Pak Arya juga kan sudah bilang salah satu exco orang kepercayaan Pak Erik Iya, juga iya, kan. iya. Pak Arya Sinulinga udah bilang bahwa pasti akan ada. Cuma kan belum tahu juga, masih ada nego-nego, ada pembicaraan karena tidak mudah untuk mendatangkan mereka itu kan harus pembicaraan yang orang bilang halot juga, meyakinkan mereka dan mereka juga harus yakin, harus ketemu pembicaranya bagaimana. Itu baru sampai pada salaman. Kalau belum salaman belum pasti. Belum Itu, ya. kata Pak Erik kalau belum ada salaman, belum makan siang bersama atau makan malam Iya. bersama, foto itu belum ini. Nah, gitu. jadi untuk yang terakhir pertanyaan saya tuh, Iya. ntar malam kan Lancina nih, gimana prediksi kita? Indonesia Cina. Iya, Ini kesempatan buat kita untuk menang. Setelah kemarin hampir mendapatkan 3 poin, mestinya kalau lawan Bahrain, Bang Nana kalau kita menang 5 Iya. poin ada di bawah Jepang kita. iya, 5 poin kan? Tapi sayang oke lah kita lupakan itu dan pemain-pemain juga Jai Isya sudah bilang ke mungkin teman-teman dia bahwa sekarang fokus kita lawan Cina. jadi Kita harus ambil lawan Cina. jadi Tapi kan yang masalah wasit kemarin udah lupakan dulu lah. Iya, iya. Ahmed Al-Kaf itu Iya. lewat dulu. Sekarang yang akan kita hadapi adalah Omar Muhammad Al-Ali. Itu Dari dari UEA. Uni Emirat Arab. Nah, UEA. dia juga nggak hampir beda-beda tipis dengan Ahmed. sama ya. Beda-beda tipis. Jadi harus waspada juga memang gitu ya. Waspada. Nah, dia yang pimpin kemarin pertandingan pertama di grup yang sama, grup C. Iya. Ketika Bahrain menang melawan Australia. Iya. Nah, dia yang usir pemain Australia di menit 77, Iya. Kusini Yengi, Iya. penyerang. Nah, itu membuat Australia agak pincang kan? Iya. Mereka bisa mendapatkan itu. Ini yang pimpin Al-Ali. Oh sama ya. Oh iya, bahaya. Waduh. Bahaya. Cina butuh menang. Setelah 3 kali Iya. keok, dia butuh menang. Kita kan belum pernah kalah. Ya namanya tuan rumah kan tentunya berharap ada sedikit tipis-tipis lah untuk bisa. Tapi kita jangan terpengaruh, jangan terprovokasi dengan mereka. Lawan, hadapi karena kita punya kemampuan. Ini bukan Indonesia yang lama, sekarang Indonesia sudah dengan materi pemain yang Indonesia bagus. juga kemarin kebobolannya juga 2 kali bola mati kan. Bola mati. Jadi Iya, bukan open play. iya. Bukan open Kita play. punya gol-gol bagus. Iya, apalagi gol Rafael kan. Iya. Nah, lawan Cina ini saya suka mereka keluar menyerang karena Cina kan butuh gol, Iya, butuh menang. Mereka keluar. Mereka punya pertahanan yang rapuh. Iya. Ya, udah kemasukan 7 lawan Jepang, kemarin 3 lawan Australia, berarti sudah 12. 12 dia. Kalau bisa ya kan Minusnya. kalah 2-1 main di kandang lawan Arab. Iya. Jadi cuma masukkan 2. Jadi ketika mereka keluar menyerang, kesempatan buat Ragnar, Rafael, Eliano Iya. untuk masuk dengan memanfaatkan kerapuhan mereka di belakang. Jadi saya berharap kalau mau ditanya Bang Nana bilang bagaimana? Saya bilang Indonesia harus menang lah. Apapun itu. Prediksi Ya, skornya. skornya bagi saya sih skor mau 1-0, 2-1. Judulnya temanya adalah menang. Karena menang itu 3 poin kan. Yang kita butuh 3 poin, bukan skornya. Iya. Skornya itu semua bagian ya kita harus menang memang dengan skor berapapun. Tapi tetap yang kita ambil 3 poin dengan apapun itu. Kalau 3 poin 5, kemungkinan ada di atas dengan asumsi begini, Nana. Jepang akan melayani Australia. Iya. Ya, dari yang sama. Ini seru nih. Ya kan? Jepang menang nih. Jepang menang nih pasti. Kalau dengan lihat 3 kali kemenangan Iya. 9, Jepang udah Iya. pasti lolos dia Iya. ini. Lawan Australia dia menang. Australia tertahan Iya. dengan 4 poin aja. Iya. Bahrain melawat ke Arab. Katakan mereka draw. Iya. Ya kan? Arab cuma ketambahan 1. Iya. Ya kan? Kita 5 poin. Iya.
kita ada di atas juga, sama walaupun sama Arab tetap kita akan Di atas. di atas. Walaupun dengan Bahrain juga mungkin 5 mereka, tapi kita akan ada di atas. Jadi itu kunci buat kita untuk kembali pada November. Iya. Di saat kita melawan Jepang dan melawan Arab, kan pede Punya semua main. amunisi ya. Punya amunisi. Amunisi poin Apalagi kita Kevin Dix sudah ada kan. Wah, nanti November kan. November ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau dia bisa datang, wah. Yakin ya November Kevin. Ya harus ngebut. Kalau Max Hilger sama Eliano bisa, mengapa tidak dengan Kevin kan? Iya. Masih tanggal 15 kok. Waktu Emiliano sama si Max Hilgers Hilgers cepat sekali. 23 hari. Iya cepat sekali. Iya, 23 cepat hari. sekali. Prosesnya ya, 23 Sekarang kan hari. 1 bulan. Iya. Kalau kita hitung dari tanggal 15 Iya. katakan, ya tanggal 15 ke tanggal 15 karena kita main melawan Jepang Iya. tanggal 15, Iya. Arab tanggal 19. Iya. Bisa 23 hari, katakan 25 hari. Iya. Kecil. Bisa ya. Kecil gitu. Kalau mau. Dan saya pikir di tangan Pak Erik akan semua akan aman-aman aja. Kita tunggu info-info selanjutnya dari Bung Ropan. Ya. Terima kasih Bung Sama-sama, Ropan. Bu Nana. Demikianlah perjalanan karir Bung Ropan ketika jadi wartawan sampai sekarang menjadi komentator andal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.